warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Pengawas, yang terhormat yang kami hormati Lurah Karangluas Lor, yang kami hormati pula Dewan Guru dan tenaga pendidik TK Pertiwi 01 Karangluas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayah serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif dengan tema kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ruby selaku wakil dari Kepala TK 01 Karangluas. Kepada yang kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala, Ibu Pengawas Korwilcam Kecamatan Purwokerto Barat, yang terhormat Bapak Lurah atau yang mewakili Karangluas Lor, dan yang terhormat Dewan Guru Didik TK Pertiwi Karangluas Lor. Terima kasih pada hari ini kita telah dipertemukan pada hari ini untuk diseminasi budaya positif, yaitu dengan guru penggerak Ibu Ina. Semoga dari TK Pertiwi ini dalam kegiatan-kegiatan untuk anak atau murid-murid akan lebih maju, lebih baik lagi dengan adanya guru penggerak ini. Semoga dari TK Pertiwi ini akan lebih unggul dan lebih bersemangat. Terima kasih untuk wali murid semuanya, dengan bantuan-bantuan dari semua wali murid maupun guru-guru TK Pertiwi Karangluas Lor pada hari ini atau tahun ini. Semoga kita bisa kolaborasi dengan guru dan murid dalam kegiatan bersama-sama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di TK Pertiwi Karangluas Lor 1 ya Bu, dengan aksi nyata modul 1.4 TK Pertiwi Karangluas Lor. Semoga bisa lebih dalam jenjang murid masa depannya lebih baik dan lebih dalam positif untuk anak-anaknya lebih maju. Untuk dasarnya nantinya juga akan lebih menjadi anak yang soleh maupun solehah. Amin. Untuk acara pada hari ini kami serahkan kepada Ibu Ina sebagai calon guru penggerak. Semoga menjadikan nanti lebih maju lagi dengan adanya guru penggerak ini dari Ibu Ina yang benar-benar bagus sekali, senior ya Bu, dari Ibu Ina ini. Maka dari itu kemarin kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan adanya guru dan murid yang sudah dilaksanakan itu adalah berkat perjuangan dari Ibu Ina, yaitu Ibu calon penggerak ya, guru penggerak ini. Semoga Ibu juga memberkati agar menjadi yang pertama, senantiasa Ibu Ina diberikan kesehatan, diberikan lebih untuk anak-anak itu lebih mendekatkan dan lebih menjadi positif untuk anak-anak ya Bu. Dan terima kasih kepada Ibu Ina yang sudah memperjuangkan untuk putra-putri Ibu semuanya
agar putra putri itu menjadi anak yang beriman. Amin. Kami serahkan kepada Ibu Ina untuk memberikan sambutan. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya itu pengisian pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ina Renasuti SPD selaku guru penggerak. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya. Yang terhormat Ibu Pengawas Kabupaten Jambi di Purwokerto Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Lurah Karangwaslor atau yang mewakili, dan juga teman-teman sejawat Dewan Guru Pendik TK Pertiwi 01 Karangwaslor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bersama-sama bisa untuk melaksanakan kegiatan CPP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang kebetulan itu adalah saya, Ibu Ina Renasuti SPD, yang akan menyampaikan presentasi aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif untuk anak-anak yang dilaksanakan di sekolah TK Pertiwi 01 Karangwaslor. Untuk itu mohon izin waktu untuk penyampaian saya. Ini adalah presentasi yang saya susun tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi yang akan dilaksanakan di TK Pertiwi 01 Karangwaslor. Next. Ya, alhamdulillah selama ini saya didampingi oleh beliau bertiga di kelas 021. Ada fasilitator yaitu Bapak Narendra, juga pengajar praktik Ibu Priscilia Mulyasari beserta pengajar praktik satunya yaitu Ibu Ratna Winarti. Salam guru penggerak. Guru penggerak itu tergerak dari hati pribadi sendiri untuk bergerak dan menggerakkan yang lain atau teman sejawat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Izin akan berpantun terlebih dahulu. Pantun ini saya susun berhubungan dengan diseminasi budaya positif. Kalau dijawab cakep atau main boleh ya Bu? Iya, terima kasih. Murid yang salah tidak langsung dihukum, masih bisa melalui restitusi. Saya ucapkan salam assalamualaikum dengan sepenuh hati. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang hadir di sini, mohon izin bahwa konsep kunci modul budaya positif di sini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah modifikasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Next, di sini kita perlu ketahui bersama tentang pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru dirangkai dengan atau dirangkum dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai untuk perkembangannya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Mas Kiki, mohon bantuannya. Profil pelajar Pancasila ini dimulai dari penggunaan kurikulum merdeka, di mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, berpikir kritis. Ini adalah dasar pembentukan untuk anak-anak kita di sekolah. Lanjut, Mas Kiki. Di mana disiplin positif itu adalah merupakan budaya kita, yang mana makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Banyak di antara kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kebutuhan dasar manusia, di mana kita bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi adalah usaha yang dapat, mohon izin Mas Kiki, ini layarnya bisa ini terlalu besar, bisa tidak terlihat semuanya. Motivasi perilaku. Di sini bisa kita lihat bahwa motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Ini adalah motivasi perilaku, bagaimana kita berperilaku. Terkadang kita pasti mempunyai tujuan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang berhubungan dengan tata tertib, aturan, yang pastinya adalah murid melakukan disiplin diri karena takut mendapat hukuman. Yang pastinya ini adalah motivasi eksternal, bukan internal dari diri anak atau kesadaran dari anak atau dari kita sendiri. Mendapat imbalan atau penghargaan. Ini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Ini adalah muncul dari kesadaran diri, baik murid atau diri kita, untuk melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan, nilai kebaikan yang perlu dikembangkan, empati, simpati, kepedulian, saling menghargai, seperti itu. Selanjutnya, ini kemana Mas Kiki? Mas Kiki, iklan dulu ya Bapak Ibu, biar kita refresh otaknya ya, tidak tegang tadi melihat tentang apa yang disampaikan oleh saya ya. Ini bahwa motivasi perilaku itu yang terbaik adalah muncul dari diri kita tentang nilai-nilai kebajikan. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan itu sangatlah penting untuk kita kembangkan. Karena dengan kesadaran itu kita akan bisa menciptakan situasi atau kondisi yang positif. Bisa minta tolong Mas Kiki dilanjut? Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada 5 posisi kontrol, di mana ada
Ya, identitas gagal, kontrol dari luar, bagaimana menghindari hukuman, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya. Masih yang tadi Mas Kiki? Slide 10. Ya, di sini ada, bisa dibesarkan ya Mas Kiki ya. 5 kontrol ini 10, maaf. Slide 10 Mas Kiki, masih slide 10. Nah, di sini ada 5 kontrol. Posisi 5 kontrol itu penghukum. Itu memberi hukuman, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Ini adalah 5 kontrol yang bisa digunakan untuk sebagai motivasi guru untuk apabila muridnya melakukan satu atau beberapa kali perbuatan yang kurang baik, bukan melakukan yang salah, karena tugas kita adalah membimbing anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berkarakter baik, bisa memperbaiki apa yang dilakukan ketika melenceng atau tidak sesuai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Lanjut Mas Kiki. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah mempelajari modul 1.4 itu banyak pemahaman, pengetahuan yang menguatkan satu cara pandang kita bahwa penghargaan itu ternyata tidak efektif ketika kita akan membudayakan positif pada anak-anak, terkecuali penghargaan itu diberikan bagi anak-anak yang berprestasi. Tapi ketika kita akan membuat suatu keyakinan kelas atau budaya positif yang menjadi pembiasaan anak, itu sebaiknya tidak melalui adanya penghargaan, karena dinilai penghargaan itu tidak efektif karena bisa merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Ketika anak-anak kita arahkan dengan pembiasaan atau budaya yang positif, tapi kita iming-imingi dengan penghargaan, itu nanti bukan dari unsur intrinsik atau dari diri anak sendiri. Nanti itu adalah munculnya unsur eksternal dari luar. Dan hukuman bersifat menyakitkan pada anak. Murid tidak nyaman dan jangka waktu panjang murid akan tersakiti, bersifat memaksa, mendorong, dan menyakiti diri sendiri. Karena kita di usia dini, pendidikan anak usia dini itu tidak ada hukuman. Kalau mungkin di tingkat SMP, SMA itu sudah ada hukuman ketika tidak memakai sepatu hitam pada upacara, berkaus kaki putih, pasti ada hukumannya. Entah itu lari di lapangan, entah itu membersihkan toilet, atau ada konsekuensinya. Karena hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman cenderung ke fisik anak, kalau konsekuensi itu biasanya kamu harus bisa dilakukan dengan kamu sudah tahu bahwa sepatu hitam harus dipakai hari Senin. Kenapa waktu upacara kamu memakai sepatu merah? Berarti kamu tahu konsekuensinya. Kamu harus menghafalkan juz berapa. Itu kalau di sekolahan saya kadang ada konsekuensi seperti itu.
Ya, lanjut Mas Kiki. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses, di mana ada konsekuensi. Murid tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, mendorong murid menyesuaikan diri. Murid belajar mematuhi peraturan, memerlukan monitoring berkelanjutan, sehingga murid menghormati peraturan. Ya, yang seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman biasanya menyakiti karena berhubungan dengan fisik anak, yang lari, push up, pull up, mungkin yang kedisiplinan itu tergantung dari aturan kebijakan sekolah masing-masing dan guru pengaku, seperti itu. Kalau konsekuensi itu menggugah rasa pada anak agar anak tersebut bisa menghargai peraturan melalui konsekuensi yang akan diberikan oleh guru, tapi tidak berupa hukuman fisik. Anak-anak untuk lebih bisa belajar mematuhi peraturan yang melalui monitoring atau pemantau dari guru. Kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, masalah terpecahkan, murid akan mendapatkan penguatan. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Murid akan menghormati dirinya dengan orang lain. Di mana itu restitusi adalah guru membuka ruang komunikasi terbuka, dialog dengan murid ketika murid melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang kurang betul atau menyalahi aturan, di mana kita menggali informasi, mencari tahu kepada pelaku atau murid tersebut bagaimana bisa dengan alasan apa murid tersebut melakukan. Setelah itu kita sama-sama mencari solusi atau pemecahannya agar setidaknya anak tersebut tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menyadari bahwa perbuatannya adalah kurang betul, dan akan tumbuh kesadaran pada anak atau murid tersebut untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu. Berarti kita bersifat menuntun anak untuk memperbaiki perilaku yang kurang baik. Selanjutnya, disiplin dengan pendekatan restitusi, di mana restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita memberi waktu untuk anak-anak untuk bisa menyadari, memperbaiki. Kita mencari sebab terlebih dahulu kenapa, dan setelah itu kita mencarikan solusinya bersama-sama, yaitu kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang diharapkan dengan restitusi, ketika kita memberikan tuntunan kepada anak, motivasi kepada anak atau murid untuk memperbaiki kesalahannya, kita berharap untuk keberlanjutannya adalah karakter yang positif akan tercipta pada murid lebih kuat. Seperti itu. Dilanjut Mas Kiki. Tujuan restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Bagaimana anak tersebut sudah melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan yang kurang baik yang melanggar tatanan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama dengan guru. Ini lingkupnya untuk satu kelas. Lebih spesifik,
bahwa anak-anak itu budaya positif di dalam kelas untuk fase pondasi mengiatkan atau pendidikan karakter pada anak, yaitu tadi telah disampaikan bahwa bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan agar tidak diulang kembali atau melakukan hal negatif yang lainnya. Terus memperbaiki hubungan. Betul. Apabila kesalahan biasanya kan ada sebab dan akibat, itu ada dua arah. Terus tawaran bukan paksaan. Melalui kesepakatan bagaimana kita mencarikan solusi atau jalan keluar ketika anak tersebut melakukan perbuatan yang kurang baik. Di mana restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri murid yang melakukan tindakan atau perilaku yang kurang baik. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi atau jalan keluar. Masih Mas Kiki, sebentar lagi di sini. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ketika murid tersebut memiliki atau berbuat suatu kesalahan kepada teman-temannya, salah satu atau beberapa temannya, dikembalikan ke kelompoknya dengan maksud adalah untuk memperbaiki hubungan, sehingga nanti akan tercipta kondisi yang positif, di mana nanti budaya positif bisa dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga akan menciptakan situasi atau kondisi yang kondusif atau nyaman buat semuanya. Lanjut Mas Kiki. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini kami ambil salah satu contoh kasus anak tertidur di kelas. Bagaimana kalau hukuman bisa diambil karena berhubungan dengan fisik anak. Di sini guru marah, pasti akan membuat murid takut. Setelah itu guru memberikan hukuman pada murid, bisa dengan membersihkan halaman sekolah dari sampah. Konsekuensi, guru tegas agar murid mematuhi aturan. Guru memberikan konsekuensi pada murid agar bisa memahami bahwa perbuatannya itu tidak benar. Bisa dengan penyampaian, karena kamu tertidur di kelas dan melanggar keyakinan kelas, maka kamu sudah tahu bahwa itu bukan aturan di kelas kita. Maka bu guru akan memberikan konsekuensi kepadamu untuk membaca hafalan hadis pendek, suratan pendek, seperti itu. Kalau restitusi, di mana itu guru membuka komunikasi terbuka untuk diskusi maupun komunikasi dengan murid, mencari sebab dan alasan murid bisa tertidur di kelas, dan membantu siswa atau murid tersebut mencari solusi agar permasalahannya terselesaikan dan tidak berlanjut di hari-hari berikutnya. Ini ada memang kasusnya anak tertidur, tidak saya bangunkan, pernah itu dari Karangwas itu murid, namanya dengan inisial Mas J, itu tertidur nyenyak sekali. Jadi saya biarkan saja sampai dia terbangun. Setelah dia terbangun,
saya coba berbicara, ngobrol-ngobrol santai dengan Mas J itu menanyakan, Mas J hari ini ngantuk sekali ya? Iya Bu, saya tadi malam tidak tidur, tidurnya malam banget. Gitu. Lah Mas J kenapa? Kok bisa tidurnya terlalu malam? Ini bahasa ngapak ya, karena orang Penang, karena Mas J juga kadang bahasanya campuran dengan jawaban iya oleh Bu Guru. Bapak kayak aku wengi-wengi senengnya rumah baik, badane wengi aku yang nunggoni dadi ini kon ngasih bandi, anggur bali, aku turu Bu. Nah, tuh. Jadi ini malah kita restitusinya tidak dari bagaimana dia tidur, tapi juga dalam penyampaian. Kita menuntunnya Mas Zaki, nanti kalau berbicara pakai bahasa apa bagus, tapi alangkah baiknya menggunakan bahasa Indonesia, karena kalau bahasa Napak itu adalah bahasa kromo ya, moko. Iya, yang kadang di tatanan lingkungan adat istiadat kita itu adalah bahasa kasar. Kalau menyebut bapak turu itu kurang betul, harusnya sare. Jadi mending Mas Zaki menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita sudah tahu bahwa Mas J itu adalah tertidur karena bapaknya sering keluar malam dan pulangnya larut malam. Karena sangat dekatnya dengan bapak, Mas J itu sampai nunggu sampai beliau bapaknya pulang. Di sini penguatannya bahwa memberikan penguatan motivasi kepada Mas J, bahwa Mas J kan sekolah. Mas J sekolah pagi-pagi harus bangun sih. Sebagai seorang muslim, Mas J harus mengikuti kewajiban belajar. Kewajiban seorang muslim adalah sholat subuh. Mas J sering ikut sama bapak atau ibu. Terus Mas J mensewu, ini hanya sekedar berbagi saja. Mas J menjawabnya, ya ora lah Bu, wong aku tangi bapake wong tangi. Nah, lagian bapake mensewu orang tahu sholat seperti itu. Oh, tidak apa-apa Mas J malah sholat sendiri. Nanti kan akhirnya Bapak bareng-bareng sama Mas J seperti itu. Nah, di sini kita lihat kasusnya bahwa kita membangun budaya positif anak di sekolah itu tetap membutuhkan dukungan dari para orang tua. Tidak mungkin hanya bu gurunya saja yang menstimulasi anak-anak di sekolah untuk mengembangkan budaya positif yang nantinya adalah sebagai fondasi pendidikan karakter anak yang bisa kita harapkan berjenjang jangka waktu panjang. Kenapa? Kalau anak membudayakan budaya positif atau melakukan budaya positif itu karena keterpaksaan, ketakutan, itu tidak akan bertahan lama dan tidak ada dukungan dari orang tua, juga keberhasilannya itu sangat kecil. Di sekolah tertib karena apa? Bu gurunya menuntun dan membimbing. Sebagai contohnya, tidak bisa di anak usia dini atau di jenjang TK kita memberikan buku tapi pastinya dengan tindakan mengarahkan, kadang mengingatkan dengan penyampaian atau perkataan. Nah, seperti contohnya Mas J tertidur
kita juga konsultasikan ke orang tua, tapi kita kembalikan lagi ke orang tuanya. Ketika kita sudah membuat komunikasi diskusi terbuka antara sekolah, orang tua, untuk berembuk bagaimana solusinya, ketika ada kesepakatan bahwa akan ikut serta dalam mendorong motivasi Mas J untuk tidak tidur larut malam dan tidak bangun kesiangan, itu dikembalikan kepada orang tua lagi. Dimana kalau sekolah memang berkewajiban, ibu gurunya adalah mendidik anak-anak untuk berkarakter, profil pelajar Pancasila untuk sekarang, untuk beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, itu pasti untuk kebiasaan yang nantinya bisa jadi kebiasaan anak-anak sampai melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Lanjut Mas Kiki. Nah, di sini ada penerapan 5 posisi kontrol. Yang saya ambil ada satu kasus murid membuang sampah sembarangan di kelas. Sebagai penghukum, pastinya bu guru akan meminta anak-anak dengan hukuman berarti berhubungan dengan fisik. Bisa minta tolong anak membersihkan papan tulis dengan menghapus, membersihkan seperti itu. Terusan membuat rasa bersalah dengan penyampaian ke anak, kamu seharusnya sudah tahu berapa kali ibu harus memberitahu kamu kalau membuang sampah sembarangan itu melanggar keyakinan kelas. Terus menjadi teman. Ayolah kamu ambil bungkus jajan yang kamu buang sembarangan ke tempat sampah demi bu guru. Masa kamu tidak mau melakukan? Ini terkadang ada juga anak yang seperti itu. Sudah membuang sampah, dibujuk, bukan karena bu gurunya males. Bagaimana itu anak bisa memperbaiki perbuatannya, tapi tetap juga ada yang tidak mau mengambil, malah empati dari teman yang lain yang mengambilkan, biar saya saja bu guru yang membuangkan ke tempat sampah, seperti itu. Terus ada pemantau, guru memantau bagaimana mengawasi atau melihat setiap tindakan yang dilakukan oleh murid, dilihat. Kamu sudah tahu membuang sampah tidak boleh sembarangan, kenapa kamu melakukannya? Seperti itu. Nah, sebagai manajer, ini adalah posisi kontrol yang baik dilakukan oleh guru kepada muridnya. Ya, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki sikap yang kamu lakukan tadi? Jadi, guru mengajak kepada murid yang melakukan perbuatan kurang baik tersebut untuk memperbaiki. Mungkin dengan satu komitmen atau berjanji, murid tersebut tidak akan mengulang kembali dan memungut sampah yang dia buang sembarangan ke tempat sampah. Selanjutnya Mas Kiki, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah tata aturan bersama yang dibuat oleh guru bersama murid melalui kesepakatan bersama. Yang kalau di TK itu dibuat dengan berkomunikasi, menyampaikan kepada anak-anak, menyontohkan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa dilakukan selama kegiatan di kelas. Di sini merupakan salah satu budaya positif yang pastinya budaya positif
dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman dan aman bagi anak serta guru dalam melakukan pembelajaran di kelas, yang mana murid akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Tapi yang namanya anak-anak usia dini itu memang masih harus dalam bimbingan kita, tuntunan kita. Lanjutnya Mas Kiki minta tolong. Nah, ini contoh keyakinan di kelas, di mana anak-anak harus mengucap salam, senyum, dan menyapa. Doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Membuang sampah pada tempatnya. Menghormati ibu guru. Izin apabila keluar kelas. Tidak berkata kasar. Merapikan setelah bermain. Tidak makan dan minum di dalam kelas. Yang pastinya ini harus berkolaborasi dengan orang tua. Menghormati ibu guru, memberi salam ibu guru itu saya bukan gurunya ingin selalu dihormati dan gila hormat. Ini juga satu pembelajaran penekanan fondasi pendidikan karakter kepada anak, yang setidaknya tidak cuma pada ibu guru, tapi kepada orang yang lebih tua yang wajib dan patut dihormati. Ini kita ambil contoh bahwa memberi salam pada guru dan mencium tangan. Saya sampai sekarang sudah muridnya besar-besar, terkadang jalan bareng sama orang tuanya masih mengingatkan ada. Itu gurunya kamu coba diberi salam. Tapi ada yang otomatis saya tidak lihat, saya sedang parkir motor, saya sedang jalan, punggung saya atau belakang saya itu ditepuk-tepuk, saya sampai merebes milir, tapi bahagia. Sudah lama lulus, di mana-mana saya itu dikejar. Ibu guru masih ingat aku enggak? Kamu siapa ya Mas? Tak ledek begitu karena sudah gemoy, sudah gemoy dan besar. Masa lupa? Itu Masya Allah luar biasa. Berarti penanaman karakter budaya positif kita berhasil untuk anak tersebut, karena anak tersebut sudah di jenjang SMP dan SMA. Berarti manfaatnya sudah luar biasa. Itu salah satu contohnya seperti itu. Terus izin apabila keluar kelas itu pasti sebenarnya itu memang untuk membudayakan anak lebih tertib, merapikan setelah bermain. Itu saya ambilkan contoh juga, anak saya sekolahnya di luar sekolah sini juga sama sebenarnya dengan aturan di sini, bahwa untuk anak memahami bahwa setelah bermain harus dirapikan. Saya menunggu di lapangan tempat parkir karena tidak boleh masuk gerbang. Lama sekali, ada setengah jam. Saya tanya, Mas, kok lama banget kamu gak keluar? Maaf Pak, hari ini aku membuat berantakan kelas. Jadi sama ustazah aku harus merapikan dan mengembalikan seperti tempat semula. Loh, kok lama banget? Iya, karena dikembalikan ke lemari. Di lemarinya juga harus rapi persis. Memang dibantu ustazah, tapi aku harus konsisten Mas, katanya seperti itu. Itu salah satu adalah budaya positif. Yang mohon maaf untuk para orang tua di sekolah kita,
harus bisa bersinergi dan berkolaborasi. Mohon maaf, tidak baper atau terbawa perasaan. Bu gurunya galak, bu gurunya sendiri tidak mau membereskan. Bukan seperti itu. Sebenarnya kita melatih karakter anak seperti itu. Terus tidak makan dan minum di dalam kelas, memang itu adalah satu aturan, keyakinan yang disepakati bersama. Nantinya orang tua di rumah juga bisa memberikan motivasi, pengertian kepada anak, distimulasi anak. Kalau mendengarkan, nanti masuk direkam ke dalam pikirannya, ke memorinya, itu pasti akan berproses, selalu diingat, dan nantinya akan menjadi bentuk satu sikap atau perbuatan yang baik. Tugas kita sebagai orang tua di sekolah dan orang tua di rumah itu memang sangat dominan, sangat memiliki pengaruh yang besar untuk perkembangan anak-anak kita. Mengawasi sebagai pemantau, sebagai manajer, itu harus kita lakukan di rumah juga. Orang tua itu bisa melakukannya di rumah. Nah, di sini adalah sebagai contoh keyakinan kelas bahwa tidak berkata kasar, merapikan setelah bermain, tidak makan dan minum, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum sudah belajar, mengucapkan salam. Ini juga yang tidak berkata kasar, memang itu imbasnya luar biasa. Ibu-ibu, mensewu untuk anak-anak kita. Marilah kita bersama-sama bisa mengarahkan anak-anak kita dalam bertutur kata. Memang pernah ada satu kejadian di sekolah ini bahwa mungkin lingkungan anak tersebut yang luar biasa membawa kebiasaan kata-kata kasar A, B, C, D, akhirnya menular ke anak-anak lain, dan ada ibu-ibu lain dari orang tua yang merasa keberatan. Solusinya kita restitusi bareng-bareng, komunikasi. Ternyata dari pergaulan lingkungan sekitar, juga teman-teman orang tuanya yang sering datang ke rumah. Bagaimana kita bisa memprotek anak kita? Anak kita adalah tugas kita memprotek dengan memberikan stimulasi, contoh yang baik, teladan yang baik, karena anak bersifat imitasi, meniru kita karena masih masa usia dini. Jadi kita harus mencari sebab akibat dan mencarikan solusi terbaiknya. Seperti itu. Untuk lanjutnya Mas Kiki, keyakinan kelas ini adalah berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Bisa, aku selalu membuang sampah di tempat sampah. Aku selalu ingat Allah sebelum dan sesudah belajar. Ya, aku tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Seperti itu. Ya, salah satu dan beberapa contohnya sudah saya sebutkan. Untuk keyakinan kelas dibuat memang bersama untuk menjadi kesepakatan bersama guru dan murid. Ketika nanti anak-anak melakukan satu tindakan yang kurang baik, bisa kita tanyakan kenapa, padahal ini sudah menjadi satu keyakinan kelas bersama. Menyayangi teman itu juga bisa dijadikan untuk keyakinan kelas yang lingkupnya adalah universal. Menyayangi teman itu berarti tidak boleh nakal.
Nakal dalam arti memukul, ya tangannya digunakan dengan kasar, tidak mau berbagi tempat, tidak mau berbagi mainan, tidak mau berbagi yang lainnya dengan teman yang lain. Pembuatan keyakinan kelas itu pasti melibatkan murid. Nah, yang melaksanakan keyakinan kelas itu adalah guru dan murid di dalam kelas yang nantinya adalah merupakan sesuatu yang bisa diterapkan menjadi budaya positif di dalam kelas, yang menjadi pembiasaan positif di dalam kelas, sehingga setiap hari bisa tercipta lingkungan positif, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik, aman, nyaman untuk semuanya. Tidak ada yang nangis, tidak ada yang teriak, dan tidak ada yang merasa tersakiti. Kita berupaya meminimalisir adanya kondisi atau situasi yang negatif bagi anak. Keyakinan positif pastinya adalah kita pikirkan bersama untuk berpihak kepada anak atau murid yang nantinya bisa menjadi faktor pendukung perkembangan anak untuk mengembangkan potensi secara maksimal, apa yang menjadi minat dan kebutuhan anak, seperti itu. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, seperti itu. Lanjut Mas Kiki. Di sini ada segitiga restitusi, di mana ini segitiga restitusi ada ya, untuk tujuannya adalah menstabilkan identitas yang memiliki tujuan kepada murid, memiliki manfaat untuk murid, yaitu membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, agar murid tersebut tidak merasa bersalah atau mematikan karakter murid tersebut. Juga untuk validasi tindakan yang salah, bagaimana murid bisa mengenali basic need yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ketika anak membuang sampah sembarangan, kita bisa menanyakan, setelah ini apa yang kamu lakukan untuk bisa memperbaiki diri, menyadari kesalahannya dengan berkomitmen atau melakukan tindakan awal memungut sampah ke dalam, membuangnya ke dalam tempat sampah. Juga akan muncul keyakinan pada anak tersebut bahwa budaya positif memiliki nilai-nilai kebajikan yang sangat baik untuk kita lakukan. Juga menanyakan keyakinan, menyiapkan anak untuk meyakini nilai-nilai yang dipercaya. Bagaimana anak itu bisa konsisten melakukan perbuatan positif, menghargai, menghormati, menyayangi teman, melakukan nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Bisa lanjut Mas Kiki. Menstabilkan identitas. Ada bisa contoh kita ambil, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Betul, kita tidak ada pun dua anak, beberapa anak melakukan kesalahan, kita
tidak akan menghakimi, mencari tahu anak yang lebih bersalah, tapi kita mencari solusi agar anak-anak tersebut tidak mengulangi kembali perbuatannya dan bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak baik. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini membangun dari unsur intrinsik nilai kebajikan yang ditanamkan kepada anak, seperti itu. Lanjut Mas Kiki. Ya, di sini ada validasi tindakan yang salah. Bisa diambil contoh, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Ini adalah suatu penyampaian atau perkataan yang disampaikan oleh guru kepada murid sebagai motivasi agar anak tersebut menyadari bahwa apa yang dilakukan tidak melakukan nilai kebajikan atau budaya positif, tidak dilakukan. Jadi untuk anak tersebut atau murid tersebut bisa menyadari bahwa ada satu kekeliruan atau kesalahan dalam tindakan yang dilakukan oleh murid tersebut. Lanjut Mas Kiki. Ya, di sini menanyakan keyakinan. Nah, di sini memotivasi kepada anak setelah anak melakukan kesalahan itu untuk menyadari ke depannya agar lebih baik, tidak mengulangi perbuatan yang kurang baik. Memotivasi menjadi anak yang lebih karakternya kuat dalam hal positif. Lanjut Mas Kiki. Nah, di sini adalah suatu motivasi untuk guru bahwa guru harus mampu berkolaborasi dengan guru yang lain, teman sejawat, untuk refleksi pada posisi kontrol sebagai seorang manajer yang mampu menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, di dalam satu sekolah itu harus ada kolaborasi para guru untuk melaksanakan budaya positif yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menciptakan situasi kondisi sekolah yang nyaman, aman, dan kondusif. Jadi sama-sama berbarengan, bekerja sama, bersinergi untuk menuntun anak-anak melakukan budaya positif di sekolah yang melalui kebijakan masing-masing sekolah. Lanjut Mas Kiki. Ini contoh penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi, bahwa anak diajak berbicara, ngobrol, berdiskusi, menanyakan atau mencari informasi bagaimana bisa dilakukan dengan alasan apa anak tersebut melakukannya. Ya, lanjut Mas Kiki. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia. Ini adalah dari guru penggerak. Ada salam dan bahagia, itu adalah motivasi kita bareng-bareng. Terima kasih untuk perhatiannya pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di sini saya berdiri di sini adalah untuk belajar bersama. Saya sedang belajar untuk menjadi pribadi guru yang lebih kompeten
di bidangnya dengan berbagai macam ilmu yang kami terima dengan harapan bisa menjadikan dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kebutuhan dan minat murid, di mana semua potensi dari masing-masing murid bisa dikembangkan secara maksimal, yang pastinya tidak hanya dari saya saja, tapi saya juga mohon kolaborasinya dari teman-teman semua, sinergitasnya dari teman-teman, juga para orang tua yang di sini ada perwakilan dari paguyuban hadir. Mohon bisa menjadi penggerak atau motor bagi para orang tua untuk bisa berkolaborasi dengan tujuan satu, bahwa kita adalah bertujuan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, disesuaikan dengan minat dan bakat murid serta kebutuhan murid. Yang tak lepas pastinya adalah dukungan orang tua, di mana di sekolah sudah diterapkan, di rumah bisa Bapak Ibu menstimulasikan, di mana di sekolah adalah tugas kami mengimplementasikan ke pembelajaran anak-anak bagaimana yang sudah kami pelajari, apa yang kami dapatkan dalam belajar, terutama di CKP Angkatan 11 tahun 2024 ini, yang pastinya adalah sangat luar biasa ilmunya, memberikan pemahaman kepada kami apa yang tadinya masih belum kita pahami, apa yang tadinya belum bisa saya laksanakan dengan baik. Ini luar biasa untuk perkembangan kita mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah, terutama di TK Pertiwi 01 Karangasem. Mohon untuk ibu-ibunya bersinergi, berkolaborasi bersama-sama, terutama untuk teman-teman sejawat saya. Sudah ada pemahaman untuk restitusi ya, begitu? Iya, untuk diseminasi budaya positif, karena penting sekali budaya positif dikembangkan di sekolah sebagai pendidikan karakter murid, apalagi di TK adalah fase fondasi untuk anak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Begitu juga bunda-bundanya, sewu yang ada di sini bisa dipahami untuk bisa berkolaborasi, bersinergi untuk tujuan kita bareng-bareng mewujudkan anak-anak profil pelajar Pancasila yang pastinya tidak pintar saja secara akademik, tapi berbudaya dan berkarakter yang baik. Karena anak berkarakter insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pintar, karena kita bisa mengarahkan dengan baik. Tapi anak pintar belum tentu berkarakter, itu sebagian besar. Kita tidak memvonis dengan kata-kata statement yang tadi, tapi kita meyakini bahwa pendidikan karakter adalah fase fondasi untuk anak-anak kita di jenjang sekolah TK atau taman kanak-kanak. Ada yang bisa ditanyakan, perlu kita diskusikan bersama? Silakan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, bisa ada mic-nya. Ibu mau bertanya, ibunya Mbak Rifa. Oh cukup. Ada dari teman sejawat, Bu Elma, Bu Ruby, teman-teman sekolah guru di sini. Ada Mas Kiki, sudah cukup. Ya. Terima kasih untuk dukungannya. Nanti kita bersama-sama berkolaborasi bersama, bersinergi bersama. Yang utama adalah komunitas sekolah, warga sekolah kita bareng-bareng untuk mendampingi anak-anak kita
menjadi anak-anak profil pelajar Pancasila berkarakter sesuai harapan kita. Meskipun anak-anak pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda-beda, latar belakang sosial, ekonomi, budaya itu pasti berbeda. Tapi dengan budaya positif di sekolah, kita berusaha menyamakan agar anak-anak bisa melaksanakan. Tapi memang disesuaikan dengan karakter anak-anak. Tidak, memang kita harus di sini satu kelas 30 anak, anaknya berbeda-beda. Dalam satu itu dikasih tugas berbeda-beda. Itu tidak efisien, tapi kita melihat dengan observasi asesmen awal apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi minat dan bakat anak, kita rancang model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak. Yang mana nanti dikelompokkan menjadi berapa kelompok, nanti bergiliran melakukan tugas yang diberikan. Kita tetap memberikan bimbingan dan tuntunan kepada anak-anak yang memang benar-benar membutuhkan untuk pertumbuhannya. Kalau di TK itu ada bidang nilai agama dan moral, sosial emosional, seni, pengembangan bahasa, kognitif, motorik kasar dan halus, yang kadang ibu-ibunya kepengen anaknya di TK itu baca tulis, yang sebenarnya sesuai aturan tidak boleh dipaksakan. Kalau di TK sambil bermain, karena anak-anak juga membutuhkan masa-masa bermain, tapi tidak lepas bermain itu dari masa belajar untuk anak-anak, seperti itu. Karena sudah cukup seperti itu Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga apa yang menjadi cita-cita saya untuk di sekolah ini, dengan pengembangan budaya positif yang diterapkan, menjadikan langkah anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, dengan pastinya adalah dukungan dari para orang tua, yang pastinya dari pihak sekolah. Terima kasih, dalam komunitas sekolah ini bareng-bareng kita berjalan bersama. Untuk itu mohon maaf karena masa belajar juga membutuhkan kritik dan saran. Apabila di sesi atau di waktu ini belum ada kritik dan saran, tapi saya masih menerima dengan terbuka. Silahkan untuk kritik dan saran dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Untuk pastinya adalah pengembangan kompetensi saya menjadi pribadi atau pendidik atau guru yang lebih kompetensi lagi. Terima kasih untuk segala dukungannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bareng-bareng Ibu untuk pembawa acara. Terima kasih untuk waktunya. Bisa ditutup dan berdoa. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rina Dewi Astuti yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Ilmu baru ini semoga kita sebagai orang tua dapat mengambil ilmu yang telah disampaikan dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak kita. Sebelum acara ditutup, marilah kita berdoa dulu. Semoga dengan doa ini Ibu Ina Rina Astuti dapat mengikuti menjadi guru penggerak dengan lancar, tidak ada halangan sampai selesai Ibu. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara, apabila banyak
kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.